Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ulinuhe. Perwakilan dari kelas 8A Ta'asus ingin menerangkan kitab Safinatun Najah. Sebelum mulai kita berdoa dulu. Berdoa Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi saya akan menerangkan beberapa dari dalam kitab Safinatun Najah. Yang pertama menerangkan tentang rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5. 1. Syahadat. 2. Mendirikan sholat. 2. Menunaikan zakat. 4. Puasa di bulan Ramadan. 5. Melakukan ibadah haji ke Baitullah bagi orang yang mampu. Syahadat itu ada 2. Syahadat tauhid dan syahadat rasul. Syahadat tauhid adalah syahadat kepada Allah, dan syahadat rasul adalah syahadat kepada Nabi Muhammad. 2. Mendirikan sholat. Sholat wajib itu ada 5. Zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Yang nomor 3. Menunaikan zakat. Zakat itu ada 2. Zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan saat hari raya Idul Fitri, dan zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan sebab harta yang memenuhi nisab. Yang keempat, puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan itu wajib. Dan nomor 5, ibadah haji ke rumahnya Gusti Allah bagi yang mampu. Mampu itu mampu badan, mampu akal, mampu harta, dan mampu kesehatan. Selanjutnya menerangkan rukun iman. Rukun iman itu ada 6. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat Allah. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah. 4. Iman kepada utusan-utusan Allah. 5. Iman kepada hari akhir. 6. Iman kepada qada dan qadar. Iman kepada Allah adalah iman percaya bahwa Allah itu ada. Allah itu ada 1, hanya ada 1. Nomor 2, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Malaikat-malaikat Allah itu ada banyak, yang wajib diketahui itu ada 10. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, dan Ridwan. Yang keempat, utusan-utusan Allah. Utusan-utusan Allah adalah Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Percaya akan adanya hari akhir atau hari kiamat. Nomor 6, iman kepada qada dan qadar. Percaya bahwa takdir baik dan takdir Allah itu Allah yang memberikan. Selanjutnya menerangkan perlunya wudhu. Perlunya wudhu itu banyaknya ada 6. 1. Niat. 2. Membasuh muka. 3. Membasuh kedua tangan hingga siku-siku. Membasuh sebagian kepala. Membasuh kedua kaki hingga mata kaki. 6. Tertib. Niat. Pertama, niat. Niat adalah menyengaja sesuatu dan dibarengi dengan pekerjaannya. Contohnya niat itu adalah ketika wudhu, niat itu ada di dalam hati, sedangkan mengucapkan niat itu hukumnya sunnah. Niat adalah menyengaja sesuatu. Niat itu di awal perkara. Contohnya wudhu. Pertama kali wudhu, perkara yang dibasuh ketika wudhu adalah muka, dan niat itu dibarengi ketika membasuh muka. 2. Membasuh muka. 3. Membasuh kedua tangan hingga siku-siku. 4. Membasuh sebagian kepala.
5. Membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Nomor 6. Dan tertib. Tertib adalah mendahulukan yang dulu dan mengakhirkan yang akhir. Selanjutnya niat dan tertib. Niat adalah menyengaja sesuatu dan dibarengi pekerjaannya. Waktu niat itu ada di awal perkara, dan sedangkan mengucapkan niat itu hukumnya sunnah. Tertib adalah tidak mendahulukan anggota yang akhir dan tidak mengakhirkan anggota yang dahulu. Selanjutnya syarat-syarat wudhu. Syarat-syarat wudhu itu banyaknya ada 10. 1. Islam. 2. Tamyiz. Tamyiz adalah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. 3. Suci dari haid dan nifas. Haid adalah darah yang keluar ketika perempuan menginjak remaja, dan nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Nomor 4. Bersih dari perkara yang mencegah air sampai kulit. Bersih contohnya tidak ada cat yang menempel, yang air tidak bisa menyerap air, kulit tidak bisa menyerap air. Nomor 5. Tidak ada perkara yang bisa merebah air. Nomor 6. Tidak meyakini fardunya wudhu sebagai sunnah. Tidak boleh yakin bahwa fardunya wudhu itu adalah sunnah. Contohnya membasuh muka dianggap sunnah, itu tidak boleh. 7. Masuk waktu. Masuk waktu adalah ketika membasuh muka, membasuh tangan, dan basuh sebagian kepala. Nomor 8. Air yang suci. Air tidak mustakmal, tidak najis, tidak mutanajis. Nomor 9. Masuknya waktu. Waktunya wudhu itu adalah seseorang ketika sedang berhadas. 10. Sambung menyambung. Ketika setelah membasuh anggota 1 langsung lanjut ke anggota 2. Dan selanjutnya perkara yang diharamkan. Barang siapa yang wudhunya batal, maka haram melakukan 4 hal. 1. Sholat. 2. Tawaf. 3. Menyentuh mushaf. 4. Membawa mushaf. Ketika seseorang sedang berhadas kecil, tidak boleh sholat. 2. Tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Nomor 3. Menyentuh mushaf. Nomor 4. Membawa mushaf. Dan bagi orang yang berhadas besar, haram melakukan 6 hal. 1. Sholat. 2. Tawaf. 3. Menyentuh mushaf. 4. Membawa mushaf. Nomor 5. Berdiam di dalam masjid. Bagi orang yang hadasnya besar, diharamkan melakukan 6 hal. 1. Sholat. 2. Tawaf. 3. Menyentuh mushaf. Membawa mushaf. Berdiam di dalam masjid, dan membaca Al-Quran. Nomor selanjutnya 10 hal yang haram sebab haid, yaitu sholat, 2. Tawaf, menyentuh mushaf, dan berdiam di dalam masjid, membaca Al-Quran, dan talak. Puasa lewat di dalam masjid bila dia takut darahnya menetesi masjid. Bersenang-senang dengan anggota tubuh di antara pusat dan lutut. Sebab-sebab tayamum itu ada 3. 1. Tidak ada air. 2. Sakit. 3. Butuh menggunakan air disebabkan hausnya hewan yang dimuliakan. Tayamum adalah perkara yang
Cara menyucikan dari hadas kecil menggunakan debu. Perkara yang menyebabkan tayamum itu ada 3. 1. Tidak ada air. 2. Sakit. 3. Butuh menggunakan air tersebut. Perkara yang tidak dimuliakan ada 6. Orang yang meninggalkan sholat, orang yang muson, orang yang zina muson. 3. Murtad, kafir harbi, anjing, galak, dan babi. Jadi perkara yang tidak dimuliakan itu ada 6. 1. Orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat itu tidak dimuliakan. Nomor 2. Zina muson. Zina muson adalah zina yang dilakukan ketika seseorang sudah bersuami istri tetapi selingkuh ke orang lain. Nomor 3. Murtad. Murtad adalah keluar dari agama Islam. Nomor 4. Kafir harbi. Kafir itu ada 2, kafir harbi dan kafir karbi. Kafir harbi adalah kafir yang memusuhi agama Islam. Kafir karbi adalah kafir yang tidak memusuhi agama Islam. Nomor 5. Anjing yang galak. Nomor 6. Babi. Sekarang pembagian najis. Najis dibagi menjadi 3. Najis mughalladhah, mukhafafah, dan mutawasithah. Najis mughalladhah adalah najis anjing, babi, dan perkara dan salah satunya. Jadi ketika anjing dan babi itu hadis mughalladhah, dan ketika ada hewan berhubungan dengan anjing atau babi, anaknya itu anjing mughalladhah, anaknya najis mughalladhah. Dan najis mukhafafah adalah najis kencingnya anak kecil yang belum pernah makan apapun kecuali air susu ibu dan belum mencapai umur 2 tahun. Najis mutawasithah adalah najis yang selain dari najis-najis di atas tadi. Contohnya najis kotoran cicak dan najis lainnya. Sekarang cara niat sholat. Cara niat sholat itu memiliki 3 derajat. Apabila sholat fardu maka wajib qasdu fi'li ta'yin dan kefarduannya. Apabila sholat sunnah yang memiliki waktu seperti sholat rawatib atau memiliki sebab maka wajib qasdu fi'li dan ta'yin. Nomor 3. Apabila sholat sunnah mutlak maka hanya wajib qasdu fi'li. Sekarang cara tayamum. Cara tayamum ada 10. 1. Menggunakan debu. Jadi tayamum itu menggunakan debu. Nomor 2. Debu tersebut suci, tidak mustakmal, tidak mutanajis. Nomor 3. Debu tersebut tidak mustakmal. Nomor 4. Debu tersebut tidak bercampur dengan pasir dan hal-hal sejenisnya. Nomor 5. Sengaja mengambil debu untuk tayamum. Nomor 6. Mengusap wajah dan kedua tangan dengan 2 kali pengambilan. Nomor 7. Menghilangkan najis sebelum tayamum. Nomor 8. Sebelum tayamum seharusnya mencari arah kiblat dahulu. Nomor 9. Tayamum dilakukan sesudah waktunya sholat asar. Waktunya sholat tayamum dilakukan untuk setiap sholat wajib. Jadi tayamum dilakukan ketika akan melaksanakan sholat wajib, dan tayamum dilakukan sesudah masuknya waktu sholat. Sebelum tayamum berusaha mencari arah kiblat dahulu. Ketika ada najis yang menempel di anggota tayamum maka dihilangkan dulu najisnya.
sekarang adalah undur sholat. Undur sholat itu ada dua. Misal pertama tidur, yang dua lupa. Jadi ketika orang ketiduran maka boleh diundur sholatnya sebab tidak tahu, dan nomor dua lupa. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.